memberi untuk negeri, bangun Indonesia berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa syaibatan wa yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Shadaqallahul alim. Bapak, Ibu, hadirin dan pemirsa TV-mu dan Lazismu Jawa Timur, ya, selamat berjumpa dalam acara Ramadan Tangguh. Ramadan tangguh, dan Ramadan memang tangguh dan penuh berkah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa memulai dan menyelesaikan sampai akhir Ramadan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu mendapatkan keberkahan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan fi Ramadan. Hadirin dan para pemirsa yang Allah rahmati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami untuk sedikit membicarakan atau mungkin mendiskusikan hal yang berkaitan dengan masalah lansia. Lansia yang biasa disebut sebagai manusia lanjut usia. Siapa yang lanjut usia itu? Lanjut usia itu kalau di Indonesia didefinisikan sebagai orang yang umurnya 60 tahun ke atas, itu lansia, ya. Itu definisi lansia. Lalu kalau itu berdasarkan WHO misalnya, lansia itu berumur 75 tahun ke atas. Luar biasa itu, ya. Nah, bagaimana dengan rambu-rambu di dalam Islam? Ya. Di dalam Islam, dalam perjalanan hidup manusia itu digambarkan di surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqalakum min dha'fin. Jadi Allah itu menjadikan kalian itu min dha'fin, pada posisi di awal lemah, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin, kemudian setelah menjadikan lemah itu kuwatan, kuat. Lalu tsumma ja'ala min ba'di kuwatan, kemudian setelah menjadikan engkau itu kuat, kembali kepada dha'fan wasaibatan, yaitu lemah, wasaibatan itu berambut putih atau uban itu. Nah, yakhluqu ma yasha wa huwal alimul hakim, ya. Ya, itulah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, ya, dan Allah lah yang Maha mengetahui dan Maha kuasa itu.
Itulah sebuah gambaran perjalanan manusia dari lemah kuat, setelah kuat kemudian lemah kembali hingga beruban. Nah, dalam konteks ini di Muhammadiyah, di Perserikatan Muhammadiyah ini ada suatu majelis yang menangani masalah-masalah layanan sosial yang disebut MPS, Majelis Pelayanan Sosial. Ya. Siapa yang dilayani? Yaitu manusia, manusia sejak bayi, remaja, ya, sampai pada manusia yang lansia itu. Nah, itulah layanan-layanan majelis sosial yang ada di Muhammadiyah. Nah, maka salah satu dari layanan strategis ada suatu amanah. Amanah ini dari amanah Muhammadiyah, baik itu di Muktamar, ya, Muhammadiyah, itu mengamanahkan bahwa lansia ini harus menjadi suatu program strategis di dalam layanan sosial, ya, itu. Nah, maka di dalam Muhammadiyah ini ada yang disebut MSC, Muhammadiyah Senior Care, ya, Muhammadiyah Senior Care. Muhammadiyah Senior Care ini ya, secara serius ya dilakukan mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Ya, di Jawa Timur ini kita lagi ada 11 kabupaten kota ya, yang merintis berdirinya Muhammadiyah Senior Care ini. Ya. Muhammadiyah Senior Care ini memberikan layanan terhadap orang yang dianggap sudah tua itu. Siapa yang orang tua itu? Orang tua itu mungkin kita sendiri. Saya misalnya, ya, orang tua. Kalau memang umurnya sudah 60 tahun atau lebih, ya, atau mungkin para remaja yang kalau Allah memberikan umur yang panjang, ya, sehingga ditakdirkan menjadi lansia. Nah, kalau lansia itu didefinisikan sebagai orang yang berumur 60 ke atas, ya, bagaimana dengan Islam? Islam memberikan rambu-rambu kaitannya dengan umur ini, ya. Ada suatu hadis yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in wa aqalluhum mayyajuju dzalik, gitu. Ini dari Abi Hurairah radhiyallahu wasallam mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati, umur umatku itu ma baina sitin ila sab'in, yaitu rata-rata antara 60-70. Wa aqalluhum, dan memang sedikit dari mereka itu mayyajuju dzalik, yaitu yang melebihi dari itu. Alias kalau umurnya sudah 70 ke atas itu merupakan umur langka itu, ya. Ya, mudah-mudahan kita juga lebih panjang umurnya, panjang umur, dan mudah-mudahan juga banyak aktivitas, banyak kebaikan dan banyak keberkahannya. Itu mudah-mudahan demikian. Ya. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, ya. Itulah lansia, dan itulah yang Rasulullah SAW memberikan rambu-rambu umur rata-rata umat beliau itu, ya. Lalu apa yang bisa dilakukan dan apa yang harus dilakukan sebagai orang tua itu, ya. Ya. Di dalam layanan lansia, ya, itu terutama di Muhammadiyah ada 10 program, dan dari 10 program yang banyak itu ada 4 program prioritas utama yang kita kembangkan di Jawa Timur ini, ya. Pertama adalah yang dinamakan program kesehatan, ya. Program kesehatan
Ini termasuk melalui yang dinamakan home care, ada daycare ya. Home care itu kita layanan langsung ke rumah ya. Daycare itu juga bisa melakukan pertemuan-pertemuan di antara para lansia itu ya itu. Nah, kemudian selain layanan-layanan kesehatan juga adalah layanan yang berkaitan dengan masalah psikologi ya. Bagaimana seorang lansia itu bisa mempunyai hati jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, lalu hubungan antar keluarga atau hubungan dengan anak, ada menantu, ada cucu, kerabat, itu menjadi hubungan yang harmonis ya. Kemudian juga berkaitan dengan masalah-masalah sifatnya ekonomi ya. Layanannya diusahakan bagaimana lansia yang ekonominya memang sangat memprihatinkan itu bisa kita bantu, kita angkat itu ya itu. Dan yang lebih penting lagi dari program lansia itu di Muhammadiyah Senior Care itu adalah layanan terhadap penguatan keimanan dan keislamannya. Layanan bagaimana mereka bisa lebih memaksimalkan untuk beramal soleh ini. Karena apa? Intinya bahwa di dalam layanan lansia itu hanya kalimat husnul khotimah aja. Husnul khotimah itu. Husnul khotimah fisiknya, kesehatannya, ya sehatnya orang tua beda kan, ya itu. Lalu husnul khotimah ekonominya, husnul khotimah terhadap kejiwaannya, ya, ketenangan hatinya, dan yang lebih penting di akhir hayatnya adalah husnul khotimah iman dan Islamnya itu, ya. Jadi itu yang menjadi bidang garap kita untuk memberi layanan bagaimana lansia itu husnul khotimah, ya. Ada hal-hal yang di masyarakat itu sudah bagus ya. Misalnya saja begini. Setiap RT RW itu hampir kalau di Indonesia ini, terutama daerah-daerah muslim, itu ada kelompok yang namanya kelompok kematian itu ya. Di situ sudah disiapkan ya. Ada keranda, ada ambulan, lalu ada apa? Kain kafan dan sebagainya yang dimandikan. Tetapi itu sudah bagus ya. Tetapi bagaimana kita lebih intensif untuk menyiapkan sebelum kematian itu menjadi husnul khotimah. Supaya apa? Supaya mereka bisa berbuat amal soleh yang maksimal. Maka beberapa amal soleh yang maksimal yang harus dilakukan dan itu bisa kita bantu fasilitasi adalah pertama, lansia itu memang kita arahkan, kita bantu untuk atau kita dorong untuk memperhatikan amalan-amalan, terutama amalan yang wajib dulu. Jadi selama ini amalan-amalan apa saja yang wajib ya, yang belum dilaksanakan, nah itu dia yang harus menjadi prioritas untuk kita bimbing, kita dampingi, kita dorong itu ke sana ya. Lalu yang berikutnya adalah menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau mereka belum tahu? Ya, tentu itulah kewajiban pendamping lansia untuk memberikan pemahaman terhadap hal yang wajib dan yang diharamkan. Ya, itu. Lalu berikutnya adalah tambahlah amalan-amalan yang sifatnya sunnah itu. Ya. Dan juga memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ada fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun itu ya. Kemudian apa? Juga membaca Al-Quran. Nah ini juga
kita temui banyak juga para lansia yang KTP-nya Islam tetapi masih sulit membaca Al-Quran, ya. Dan itu banyak. Ya. Nah, bagaimana? Nah, itu juga kewajiban kita untuk membimbing mereka supaya mereka bisa untuk membaca Al-Quran. Jadi minimal membaca dulu ya. Membaca, lalu membaca dengan benar, memahami, lalu berusaha semaksimal mungkin kita bimbing, kita dampingi untuk bisa mengamalkannya itu ya. Nah, ini yang kita dorong supaya mereka itu tetap aktif untuk tetap belajar. Nah, mudah-mudahan ini semua nanti bisa menjadikan mereka itu pada mengkerucut pada posisi yang husnul khotimah itu. Nah, lalu bagaimana polanya di Muhammadiyah Senior Care ini? Ada 3 pola yang dikembangkan. Pertama, bahwa pada prinsipnya birrul walidain ya, itu adalah tanggung jawab anaknya, tanggung jawab keluarganya, tanggung jawab keluarga. Lalu bagaimana? Kita adalah bersifat membantu, ya, membantu. Dengan demikian, mesti harus ada pola kerjasama MSC Muhammadiyah ini dengan pihak keluarga lansia dimaksud. Ya. Ya. Apakah hanya lansia saja yang kita bidik? Nah, tidak. Jadi keluarga lansia itu pun pada waktu-waktu tertentu atau yang sudah direncanakan itu juga diberi pemahaman bagaimana menjadi anak atau keluarga yang husnul khotimah. Nah, ini penting. Nah, mudah-mudahan keluarganya pun itu juga nanti menjadi kader-kader Muhammadiyah. Itu kita harapkan. Ya, jadi prioritas kita adalah prioritas umat Islam sendiri. Ya, umat Islam sendiri atau yang ber-KTP Islam itu menjadi bidang garap kita sendiri. Dan terutama yang Islam yang memang secara ekonomi kurang, kemudian perhatian dari keluarga juga kurang, ya. Nah, itu menjadi prioritas kita. Dan dari yang Islam itu jangan sampai keluarga besar Muhammadiyah yang sepuh, yang lansia itu tidak kita openi ya. Ada beberapa daerah itu mengatakan kami sejak mudanya itu aktif Muhammadiyah, ya nyumbang pikiran, tenaga, dana. Setelah sepuh nggak bisa kemana-mana, generasi Muhammadiyah jarang nengok itu ya. Jarang nengok ya. Atau dalam bahasa Jawa, jalan ngertakne pun tidak ya, mengunjungi juga tidak. Nah, itu juga bagian jadi prioritas kita ya. Terutama para aktivis Muhammadiyah yang sepuh-sepuh, marilah kita sambangi, kita soani itu ya. Kita juga care terhadap mereka. Nah, itu selain orang Islam keseluruhan. Nah, jangan sampai ya KTP-nya Islam lalu itu menjadi garapan dari teman-teman Nasrani. Jangan sampai. Nah, kalau itu terjadi maka ini suatu kecelakaan buat kita ini ya itu. Maka yang Islam itu menjadi prioritas kita sehingga garap lansia ini ya adalah suatu kewajiban yang mungkin atau bahkan tidak terlalu tertarik orang menggarap lansia ini ya, tidak tertarik ya lansia itu. Kalau garap yang muda-muda lebih tertarik itu ya. Tetapi ingat, berbakti kepada orang tua itu adalah merupakan bagian dari amal utama. Selain sholat dan jihad juga berbakti kepada orang tua ini. Mari ya kita berusaha keras kerjasama, terutama dengan Lazismu ini. Lazismu ini di awal gerakan pengembangan Muhammadiyah Senior Care ini, Lazismu pusat terutama ini sudah
memberikan pendanaan untuk membuat suatu laboratorium lapang ya. Itu kalau di Jawa Timur kita bikin lab di Kota Probolinggo itu ya. Lab ini ada di 5 daerah ya, di Jawa Timur, di DIY, di DKI, di Sumatera Utara, dan di Sulawesi Selatan itu ya. Dan itu kerjasama dengan Lazismu, didanai Lazismu, dan mudah-mudahan ke depan MPS, Majelis Pelayanan Sosial, dengan Lazismu ini bisa menggarap lebih serius untuk kepentingan lansia ini ya. Ini nanti kita bikin lab yang terpadu, bagaimana bisa kita layani dengan sebaik-baiknya, kerjasama dengan keluarga, dengan antar majelis, antar para pihak. Mudah-mudahan lansia-lansia itu menjadi lansia yang berkualitas, beramal soleh yang lebih maksimal sehingga menjadi husnul khotimah, dan ini adalah pahala-pahala luar biasa bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Kita akhiri dengan suatu doa ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna rabbana amana bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'as syahidin rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebulir benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama. Bersama Lazismu kita berbagi berkah, zakat, infak, serta sedekah. Bersama Lazismu salurkan kebaikan, amanah sesuai tujuan. Bersama Lazismu memberi untuk